Church, welcome to Alpha Omega, baik yang online maupun yang onsite. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa. Mari berdiri bersama. Kau ciptakan bintang dan namai semuanya. Kau tenun hidupku dan bentukku serupamu. Katakan kau yang terbesar. Kau terbesar, kau termulia, tapi kau mengasihiku. Pengorbananmu termulia,
kita punya Tuhan yang baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Boleh kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat cintanya yang besar, bersyukur buat rencananya yang indah dalam hidup kita. We thank you Jesus. Dalam
diri kita masing-masing bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang kekuatannya sungguh tidak terbatas. Bahkan kita punya Tuhan yang memikirkan setiap detail dalam hidup kita, dan rencananya selalu yang terbaik. Boleh kita angkat tangan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat cintanya yang besar. Kita mau bersyukur buat rancangannya yang indah dalam hidup kita. Cuma angkat suaramu, angkat hatimu. Tuhan ada di tempat ini buat saudara. Setiap kami Tuhan, bahwa Kau satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya. Kau Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kini aku percaya tiada yang
On sampai iman kita percaya sama-sama katakan. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku Mari bersama-sama pagi hari ini. Kini aku percaya, kami percaya. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku kami berserah. Bagiku, ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kemudian yang percaya itu pada pagi hari ini. Yes God, yes God, yes God. Boleh gak dengan memejamkan mata kita bersama? Saudara, ada dua kata yang saya ingin kita doakan bersama-sama di seluruh ruangan ini, yang di atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Kita perlu doakan hikmat bagi orang di kanan kiri kita, untuk mereka bisa ditolong Tuhan dengan hikmat Tuhan menghadapi situasi yang seperti ini. Dan yang kedua, tolong doakan damai sejahtera Tuhan. Gak jarang kepanikan, ketakutan, khawatir, marah, itu bisa masuk dan mengganggu dan menggusur damai sejahtera. Tapi doakan orang kanan kiri kita, depan belakang kita. Hikmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Mari boleh saya ajak kita arahkan tangan kanan kiri kita. Arahkan kepada orang di kanan kiri saudara. Kalau saudara kenal, kalau itu keluargamu, rangkul mereka. Mintakan hikmat Tuhan. Mintakan damai sejahtera Tuhan di situasi ini Tuhan. Kami berserah pada rencanamu yang terbaik. Kami berserah pada hikmat-Mu yang terbaik. Gak ada satupun kita di luar jangkauan kuasa doa pagi hari ini. Yang di atas, yang di bawah. Oh, mengalir, mengalir Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan, limpahi anak-anak-Mu Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan damai-Mu.
Jangan lewatkan satupun kami Tuhan bagi hari ini. Jangan lewatkan kami satupun bagi hari ini Tuhan. Berperkara di hidup kami. Oh, kerjakan Tuhan. Yes God, yes God. Hikmat-Mu Kau alirkan bagi kami. Hikmat-Mu Tuhan. Menghadapi jalan buntu ada hikmat Tuhan. Menghadapi kesukaran ada hikmat-Mu Tuhan. Menghadapi tantangan dan situasi ada damai-Mu Tuhan bagi kami. Kami gak bisa sendiri Tuhan. We need you God. We need you God. Biar kami buka hati kami, hidup kami lebar-lebar pagi hari ini. Your wisdom and your peace jadi pengalaman kami lagi dan lagi dan lagi. Thank you God, thank you. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi yang bawa hati kita, ku membawa hati, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup, inilah persembahan. Amin, amin. Untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Come on, kalau itu hati kita buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Amen, amen, amen. Thank you God, thank you God.
Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu di sini buat kami. Kami manusia biasa, kami perlu Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami buka hati kami buka hidup kami. Biar hikmat-Mu dan damai-Mu yang bertahta di hidup kami Tuhan. Bantu kami untuk kami bisa menavigasi hidup kami, pernikahan, pekerjaan, rohani, keluarga kami bersama dengan tuntunan hikmat dan damai-Mu Tuhan. Siapkan kami untuk pembahasan hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas boleh membangun kami, menguatkan kami, mengarahkan kami. Bahkan kami boleh makin dilengkapi, kami makin mengerti rencana Tuhan yang sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap diberkati lebih lagi bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Boleh dengar suaranya AOC jam 10 teriakan Saudara, sebelum duduk kenapa nggak kasih tos kanan kiri depan belakang kita? Ya, kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Hey, untuk kamu usia 5-12 tahun, kalau Anda punya anak, keponakan, keluarga, maupun teman usia 5-12 tahun, kami yakin kamu atau anak Anda pasti bertalenta. Semua anak punya keahlian masing-masing yang baik banget untuk diasah dan juga ditunjukkan sejak usia muda. Nah, kami mau mengundang semua anak-anak 5-12 tahun untuk unjuk keahlian dan juga talenta di Joy Got Talent. Ada 2 kategori, usia 5-8 tahun dan usia 9-12 tahun. Pendaftaran early bird dimulai tanggal 1 Juni sampai 10 Agustus. Cuma 50.000 aja, tapi dapatnya pengalaman, pengasahan bakat, dan juga tentunya hadiah jutaan rupiah. Yuk daftarkan diri dan anak-anak di sekitar kita untuk pengalaman berharga jadi bintang di panggung Joy Got Talent. Info selengkapnya kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini, and see you at Joy Got Talent. AOC Family, renovasi ruang di Joy Kids Alpha Omega Church sedang berlangsung dengan rencana dan desain sebagai berikut. Bersama-sama kita doakan agar segera selesai dan bisa jadi tempat yang seru, lebih nyaman, lebih menyenangkan bagi anak-anak untuk bermain, bertumbuh, belajar tentang firman Tuhan, and thank you untuk semua support Anda. Hey, buat kalian yang mahasiswa pengen ngajak kamu dan teman-temanmu untuk makan bareng di campus dinner. Yuk kumpul sama-sama di hari Minggu tanggal 21 September pukul 6 sore. Kita bakal makan bareng, nge-games bareng, dan ada talk show inspiratif juga yang bakal relate banget sama kamu dan teman-temanmu. Bisa kenalan dan juga build connection juga dengan teman-teman baru kamu. Acaranya free, tinggal daftar aja lewat scan QR code yang tersedia atau hubungi kontak yang tertera di layar ini biar kami siapkan slot terbaik untuk kamu, and let's hang out and grow together. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Ku mau selalu percaya
Buat kita semua, ya nggak lupa juga ngucapin welcome buat kita yang pertama kali hadir di gereja ini. Selalu ngucapin ini ngingetin bahwa ini gerejanya orang yang gak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru di tempat ini, Anda jangan merasa terpaksa, tapi Anda yang mengerti kuasa dari memberi, ini adalah momen terbaik kita bisa bawa persembahan kita. Saya ingin ingatkan lagi, ada banyak sekali hal-hal yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mulai Joy Got Talent yang tadi juga disampaikan, kemudian juga rencana penjangkauan kampus. Kita akan melihat banyak sekali anak-anak kampus bisa kita menangkan dan dimuridkan di gereja ini melalui campus dinner, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kemudian yang ketiga, renovasi Joy. Minggu lalu sudah kita bayarkan DP dan semua tukang-tukang sudah mulai kerja juga supaya anak-anak Anda, cucu Anda, keponakan Anda bisa terfasilitasi dan belajar tentang Tuhan Yesus dengan lebih nyaman dan lebih fun lagi, Bapak Ibu saudara sekalian. So, Mami and Daddy yang ada, Opa Oma yang ada, boleh nggak support, doakan renovasi Joy ini supaya prosesnya bisa segera berjalan dengan sempurna, dengan baik, dan anak-anak kita bisa menikmati fasilitas yang ada. Nah, sebelum kita membawa persembahan kita, satu hal lagi Bapak Ibu saudara sekalian, tanggal 18 dan 21 Agustus gereja kita akan memberkati gereja-gereja yang ada di Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Itu di mana dari Makassar masih naik lagi 8 jam ke Tanah Toraja. Nah, Pastor Esra dan Pastor Lukas akan ada di sana. Mereka akan melengkapi pendeta-pendeta di sana, dan juga kita akan bawakan mikrofon seperti gini, Saudara. Mungkin mereknya nggak sama gitu kali ya, tapi mikrofon supaya gereja-gereja di sana juga bisa kita bekalin bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan fasilitas. Ya, kita juga belikan kabel-kabel untuk gereja-gereja di sana supaya gereja-gereja di sana juga makin bisa terbangun lebih baik lagi. Nah, saudara yang mau terlibat, saudara bisa terlibat. Saudara yang mau ikut berangkat, Anda bisa kontak saya atau kontak Pastor Esra supaya Anda juga bisa ikut sama-sama. Kalau Anda mau pergi ke Tanah Toraja, katanya sih kopinya enak, katanya. Tapi enggak, Saudara, kita sudah sering pesan dari pendeta-pendeta di sana, dikirim, di shipping ke sini, kopinya memang beneran enak. Cuman kalau Anda mau ikut memberkati ya pendeta-pendeta dan gereja-gereja di sana, Anda juga bisa, and very welcome. So, itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita siapkan persembahan kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau titipkan di gereja kami. Program-program mulai dari anak-anak, Joy Got Talent, campus dinner, rombak renovasi ruang sekolah minggu, dan termasuk kami memberkati Tanah Toraja ya Tuhan. Kami berdoa setiap taburan keuangan kami dimaksimalkan yang terbaik supaya nama Tuhan dan programmu dan visimu digenapkan melalui gereja kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. By the way, kalau Anda baru di gereja ini hari ini, kebetulan Anda baru datang atau visit, supaya Anda nggak merasa left out, saya ingin menyampaikan bahwa kita sedang ada dalam sebuah serial yang kita beri judul DOG atau The Original,
di mana kita membahas tentang yang namanya tabernakel. Kalau Anda baru, Anda tidak pernah mengerti tentang hal ini, maka ini adalah momen yang baik kita bisa explore dan belajar bersama-sama dan juga relevasinya buat hidup Anda dan hidup saya. Saudara, saya mau ajak kita langsung mulai hari ini. Saya mau tanya gini, saudara. Kalau ada satu hal yang Anda tidak bisa hidup tanpanya, kira-kira hal apa, saudara? Coba Anda pikirin. Kalau ada satu hal yang kita nggak bisa hidup tanpanya, kira-kira apa, saudara? Sebagian saudara mulai mikir, bojoku ya apa gak ya? mungkin. Gak apa-apa, aku bisa hidup tanpa dia. Mungkin. Yang lain gini, handphone mungkin, atau yang lain pensil alis. Kan pria-pria jangan ketawa, sebagian wanita gak bisa hidup tanpa pensil alis, bener kan? Apa? Kalau ada satu hal yang Anda tidak bisa hidup tanpanya, kira-kira apa, saudara? Yang lain mikir, ya seandainya ya Instagram satu hari itu nanti hilang gitu, kira-kira gimana gitu ya. Mungkin sebagai Anda mikir gitu. Apalagi nih, saudara, yang ada di benak Anda, saudara. Nah, kenapa saya mengawali dengan pertanyaan ini? Karena saudara, saya ingin ajak kita mulai masuk ke pembahasan kita. Sekali lagi, kalau Anda baru hari ini datang, minggu lalu kita sudah memulai di bagian yang pertama. Seperti Instagram, saudara, ada yang namanya feed, ada yang namanya private account, ada yang namanya direct message. Yang paham boleh katakan yes, ya. Nah, tabernakel, kita masuk ya, saudara ya. Tabernakel juga dibagi 3 bagian gitu. Apa aja bagiannya, boleh gambarnya dikeluarin ya. Dibagi yaitu ada pelataran, ada ruangan suci, dan kemudian ruangan maha suci gitu. Sekali lagi supaya saya tahu Anda mengerti hal ini apa enggak. Yang pernah lihat ini boleh angkat tangannya, yang pernah lihat ini. Yang pernah. Yes. Berarti yang enggak angkat tangan saya asumsi Anda enggak pernah lihat ini. So, jangan merasa kecil hati, kita belajar sama-sama, saudara. Karena hal ini ternyata punya makna yang powerful. Dan termasuk sejak awal ternyata Bapak di sorga sudah merancangkan Yesus buat hidup saudara dan hidup saya. Ya, saudara, kita lihat sama-sama. Minggu lalu kita belajar di area ini, saudara. Minggu lalu kita belajar di area pintu gerbang pelataran. Apa maknanya itu kita pelajari minggu lalu, Anda bisa lihat di YouTube. Juga artinya mezbah korban bakaran dan juga bejana pembasuhan. Nah, saudara, kita sekarang lebih dalam lagi, saudara. Kita hari ini akan mempelajari tentang yang namanya pintu kemah ruang suci. Dan apa yang ada di dalam ruang suci itu kita akan lihat satu hal hari ini. Nah, saudara, yuk kita lihat sama-sama tentang pintu kemah ini. Boleh kita ucapin sama-sama pintu kemah 2, 3. Pintu kemah. Nah, ayatnya dari mana? Keluaran pasal 26 ayat yang ke-36 sampai 37. Sementara kita bahas ini, nanti jangan lupa di awal tadi kita bahas satu hal yang Anda gak bisa hidup tanpanya ya. Nanti kita kembali di endingnya karena ini relate, saudara. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Kamu harus membuat tirai untuk pintu tenda dari apa, saudara? Kain biru, kain ungu, kain kirmisi, dan linen halus yang dipintal, suatu karya seorang ahli. Ayat yang ke-37. Kamu harus membuat 5 tiang dari apa? Kayu akasia untuk tirai tersebut dan lapisilah dengan emas. Kaitan-kaitannya juga harus terbuat dari emas. Dan kamu harus menuang 5 alas perunggu atau tembaga untuk itu. Saya tahu sebagian Anda yang baru dalam kekristenan, anaknya orang Kristen kadang juga gini, aduh Pastor Elia ini artinya apa? Nggak ngerti pokoknya. Justru kalau baca kayak gini langsung ngorok. Ketiduran ya gara-gara ini. Saya meninggalkan Alkitab itu ya gara-gara mungkin ayat-ayat seperti gini. Mungkin gitu, saudara. Tapi perhatikan gini, setiap ayat yang Anda baca ini ada artinya, saudara. Mulai dari warna kain sampai strukturnya, ini semua ada artinya. Siap, saudara? Yuk kita lihat sama-sama ya. Kita pelajarin hari ini sama-sama. Ada 4 warna kain tadi ya. Ternyata, saudara, setiap warna kain itu melambangkan dan mengarah kepada satu pribadi. Namanya adalah Yesus. Coba kalau lihat kain ini, saudara. Kain biru itu bicara apa?
Itu Yesus sebagai anak Allah. Kain ungu muda ini bicara apa? Ungu identik dengan kerajaan. Ungu muda bicara apa? Yesus sebagai raja. Nah, kain kirmisi yaitu warna merah ini bicara apa? Pengorbanan darah Yesus. Dan kain lenan halus berwarna putih bicara apa? Kesucian dari Yesus. Dan Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan gini, bukankah ini semua gambaran iman dan keselamatan Anda dan saya? Waktu saudara terima Yesus, saudara percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia anak Allah yang hidup dan dia jadi raja dalam hidup saudara. Yang percaya katakan yes. Dan bukan hanya itu saudara, waktu dia jadi raja, saudara percaya kalau nggak karena pengorbanan dan darah Yesus, kita tidak bisa disucikan, kita tidak bisa dikuduskan. Oleh sebab itu ini semua gambaran iman Anda dan saya loh. Yesus Tuhan sempurna buat iman dan keselamatan hidup kekal kita. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Yesus kita. Ya, nah saudara kita lanjut ya. Di pintu kemah ini terbuat dari kayu akasia. Kemudian dilapisi dengan emas. Nah saudara selama ini kalau baca kan mungkin Anda bacanya gini, so what gitu. Mau kayu jati, mau kayu merbau, mau kayu apa gitu terserah. Artinya apa nih? Kita lihat yuk, artinya powerful saudara buat hidup Anda dan saya. Nah kayu akasia atau kayu penaga itu bicara tentang ini, kemanusiaan Yesus. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, kemanusiaan Yesus. Nah, dilapisi emas. Why? Emas itu melambangkan apa? Emas itu melambangkan ini, ketuhanan Yesus. Sampai sini saudara nanya, lah ya terus artinya apa? Artinya adalah gini saudara. Waktu Yesus ada di dunia, perhatikan gini. Dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Sebagian Anda masih enggak dong. So what? Perhatikan gini saudara. 100% Tuhan, 100% manusia. Sebagian saya kok nggak nangkep 100% Tuhan, 100% manusia. Saya persimpel ya. Yang suka nonton drama Korea, boleh angkat tanya? Yang suka nonton drama Korea? Ya, sebagian kita. Saudara kadang di drakor itu ada itu saudara, CEO yang jadi karyawan. Saudara pernah lihat itu? Ya, CEO tapi jadi karyawan. Yes. Dia CEO berarti apa? Dia punya kuasa, dia punya visi, dia punya otoritas. Benar nggak? Tapi waktu dia jadi karyawan, dia juga kerja keras, dia juga keringetan, dia juga susah-susah, dia juga capek-capek. Nah dalam film biasanya gini, kalau sudah ketahuan bahwa itu adalah CEO, baru orang kaget. Oh sajeng nim, ya bos, yes bos gitu. Akhirnya dia minta maaf. Itu dalam film Korea saudara. CEO jadi karyawan. Sama. Tuhan jadi manusia. 100% Tuhan, 100% manusia. Termasuk gini artinya buat hidup Anda dan saya. Waktu saudara ngalamin pergumulan. Mungkin hari-hari ini saudara ngalamin pergumulan. Sebagian Anda mungkin komplain. Tuhan gak tahu pergumulanku. Kan Tuhan gak pernah kayak aku. Saudara salah. Dia 100% manusia, artinya apa? Dia sangat tahu pergumulan hidup saudara. Sebelum saudara bergumul, dia sudah menjalani pergumulan hidup Anda dan saya. Waktu saudara merasa kecewa, mungkin saudara berkata, Tuhan gak tahu rasanya kecewa. Dia 100% Tuhan, dia 100% manusia, artinya apa? Dia sangat mengerti rasanya kecewa. Waktu dia ditinggalkan murid-murid yang dia cintai, waktu dia dikhianati oleh muridnya sendiri, dia ngerti rasanya kecewa. Makanya waktu saudara ngalamin pergumulan, dia bukan Tuhan yang tidak memahami pergumulan saudara. Dia Tuhan yang sangat mengerti pergumulan kita. Yang paham ini boleh katakan yes. Waktu sebagian saudara mungkin berkata, Tuhan gak pernah paham situasiku. Pembelajaran ini powerful saudara. Dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Dia sangat mengerti situasi kita sebagai manusia. Artinya apa? Dia sangat memahami. Dia gak pernah membiarkan saudara sendirian. Tapi dia bukan cuma memahami. Dia memberi solusi. Karena apa? Karena dia Tuhan. Dia berkuasa. Dan dia punya jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Yang paham boleh katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Yesus kita. Come on. 100% Tuhan, 100% manusia. Waktu dia ada di dunia ini.
Nah saudara siap-siap ya. Tadi Anda lihat tiang itu dari kayu penaga, akasia, dilapis emas. Bawahnya dikasih apa saudara? Tembaga. Setiap ayatnya ini kan semua punya arti saudara. Dikasih tembaga saudara. Nah tembaga, minggu lalu kita pelajarin tembaga. Mezbah korban bakaran dari tembaga. Benar gak sih? Artinya apa? Penghakiman. Harusnya kita yang dihakimi karena dosa. Yesus yang ambil penghakiman itu di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Yang paham ini boleh katakan yes. Ya, ini dasar iman Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi perhatikan gini yang menarik. Kalau di pelataran semua banyak dari tembaga. Tapi masuk ruang suci Saudara, banyak dari emas. Kayunya dilapisi emas, bawahnya tembaga. Kok tembaganya di bawah gitu? 100% Tuhan, 100% manusia, kok tembaganya di bawah? Artinya apa saudara? Artinya adalah gini, segala penghakiman, segala kesalahan, segala dosa, semua kutuk sudah takluk di bawah kakinya Tuhan Yesus kita. Oh yang percaya ini boleh kasih tepuk tangan dong yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on. 100% Tuhan, 100% manusia, tembaga di bawah artinya apa? Semua penghakiman, semua kesalahan, semua dosa di bawah kakinya. Makanya Ibrani 2 ayat yang ke-8 ini nyambung saudara ayatnya. Kalau saudara baca Ibrani 2, saudara lewat Keluaran, saudara bisa, oh wow ternyata ada koneksinya ya ayat-ayat ini ya. Saudara kita baca sama-sama 2-3, segala sesuatu telah engkau taklukkan di mana saudara? Di bawah kakinya. Pelanggaran kita sudah takluk di bawah kaki Yesus. Masa lalu saudara yang buruk jangan diingat-ingat terus. Termasuk mantanmu yang buruk. Gak usah diingat-ingat saudara. Semua di bawah kaki Yesus. Semua addiction, semua ketergantungan di bawah kaki Yesus. Kuasa kegelapan, roh-roh jahat semua di bawah kaki Yesus. Rencana jahat orang terhadap hidup saudara dan hidup saya di bawah kaki Yesus. Semua kutuk keturunan. Saudara pernah dikutuk orang tua Anda, saudara pernah dikutuk oleh siapapun, di dalam nama Yesus semua sudah di bawah kaki Yesus. Saudara kalau semua di bawah kaki Yesus termasuk gini, siap-siap ya. Ego kita. Ego kita di bawah kaki Yesus. Kita yang Kristen semaunya sendiri. Bukan lagi mau-maunya Tuhan, seringkali mau-maunya kita, saudara, termasuk mau kita di bawah kaki Yesus. Kebiasaan buruk, rencana kita, masa depan kita, visi, ambisi kita sekalipun di bawah kaki Yesus. Semuanya sudah di bawah kaki Yesus. So hari ini kalau saudara merasa tertuntut, wah gara-gara gini, atau aku disatronin, aku dibuntutin, aku dikutukin, aku dikejar-kejar kutuk. Gara-gara omongannya orang ini hidupku. Saudara salah. Semua sudah di bawah kaki Yesus. Sudah, dan artinya ini powerful. Nah bukan hanya itu saudara, tadi tiangnya ada berapa saudara? 5 ya. Kalau pintu gerbang pelataran tiangnya 4 kan. Pintu kemah suci tiangnya ada berapa? 5 saudara. Nah 5 ini kalau Anda orang Kristen lama Anda tahu artinya. Bagi Anda orang Kristen baru karena bahasa Ibrani itu sifatnya alphanumerical. Sehingga huruf itu bisa jadi angka, angka bisa jadi huruf dan ada artinya. Angka 5 di Alkitab saudara itu berbicara tentang ini, kasih karunia Tuhan. Kenapa pintu kemah itu? Karena gini saudara, saudara bisa masuk, saudara bisa dikuduskan, saudara bisa disucikan bukan karena baiknya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus saja. Oh yang bersyukur buat kasih karunia Tuhan, kemondong kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Makanya kita hari ini kalau bisa ngucap aja Yesus itu Tuhanku, juru selamatku, bukan karena hebatnya kita, karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini Bapak terima kita, pujian kita, doa kita, bukan karena hebatnya kita, bukan, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus saja. Kalau hari ini surga itu jadi kepastian hidup Anda dan saya, bukan karena hebatnya kita, bukan, kasih karunia Tuhan Yesus saja. So, saudara, hari ini kita diingatkan banget, wow,
ternyata pintu kemah aja itu bicara tentang sempurnanya Yesus buat kehidupan kita. Saudara, kita lanjut ya. Kita masuk selanjutnya. Di dalam pintu kemah, pintu kemah ruang suci, ada apa di dalamnya? Ada 3 hal. Kita nggak akan bahas semuanya hari ini. Tapi yang akan kita lihat hari ini, boleh dikeluarkan gambarnya, adalah meja roti, saudara, di dalam ruang suci itu. Ada meja roti sajian. Boleh kita ucapin yuk sama-sama 2, 3. Meja roti sajian. Saudara, kalau Anda baca ayatnya, saudara lihat gambarnya, ini dari kayu penaga, akasia, sama kayak tadi kita bahas. Dilapis emas juga, saudara. Sewangar ya, saudara. Semuanya emas gitu. Saudara, mungkin kalau gini, kalau aku masuk tak kue dikit gitu ya. Seminggu 1, sak minggu 1, sak tahun bae sak gram. Iku Indonesia banget, saudara. Bener ya, saudara. Tapi kita orang AOC nggak gitu, saudara. Ya, kita nggak nguik-nguik gitu, saudara. Justru kita melapisi, saudara. Saudara, coba Anda bayangkan dari emas. Nah, kenapa kok meja, saudara? Oh ya, mungkin soalnya daripada rotinya kotor, nggak ada tataannya. Tuhan kita bukan kayak gitu, saudara. Semua yang Tuhan rancangkan by design and have purpose. Saya ulangi ya. Semua yang Tuhan rancangkan itu by design and have purpose. Semuanya itu ada desainnya dan ada tujuannya, saudara. Ini luar biasa sekali. Makanya gitu kadang waktu saya ya baca ini, saudara ya, sampai warna aja ditentukan. Saya sampai gini, Tuhan tuh begitu excellent dan begitu detail. Yang paham ini boleh katakan yes. Makanya kita ke pelayanan sama Tuhan ya, jangan sembarangan. Wah, nggak apa-apa gini loh, Tuhan tahu, nggak apa-apa. No, He's very detailed, He's very excellent. Benar nggak sih? Sampai color aja dia tentuin loh. Luar biasa nggak sih Tuhan kita? Nah, kenapa kok meja, saudara? Meja roti ini juga punya makna yang powerful. Kita lihat ya maknanya ya. Yang pertama bicara tentang roti. Roti ini bicara apa, saudara? Kalau saudara lihat gambarnya, di meja roti itu ada 12 roti, saudara. Bagi Anda yang baru gitu, oh iya oh iya dihitung-hitung bener loh ya, ada 12 ya. Gitu. Anda yang lama Anda tahu karena ini zaman orang Israel, 12 itu mewakili 12 suku Israel. Ya, kalau Anda yang lama di gereja yang baru saya ceritakan, 12 suku Israel. Nah, kenapa kok roti yang ditaruh? Kenapa kok nggak burung puyuh? Kenapa kok nggak steak? Why roti? Saudara, roti itu bicara tentang firman. Boleh kita ucapin sama-sama ya, roti bicara apa, saudara? Firman Tuhan. Nah, saudara, ini mengingatkan orang Israel, roti ini tentang apa? Mana. Waktu mereka di padang gurun. Nah, saudara, kalau ingat mana, mana ini kenapa orang Israel kok disuruh Tuhan ambil mana tiap hari keluar? Kenapa? Biar repot orang-orang itu, males. Ayo keluar. Tuhan kita nggak kayak gitu sama sekali nggak gitu. Dalam ini ada artinya, saudara. Kenapa kok orang Israel harus keluar ambil mana tiap hari? Everyday loh. Why? Sama dengan kita perlu makan roti firman Tuhan setiap hari. Sama. Itu hikmahnya buat kehidupan iman dan kehidupan rohani Anda dan saya. Seperti Anda orang Israel ambil mana tiap hari, kita perlu ambil roti firman Tuhan tiap hari dalam hidup Anda dan saya. Saudara, handphone tiap hari kalau Anda pakai, Anda harus charge, benar nggak? Benar. Smartwatch Anda, kalau Anda pakai terus harus di charge, benar nggak? Sekarang semua mulai beralih ke electronic vehicle, EV car. Gitu. Itu pun kalau dipakai terus harus di charge. Yang nggak EV pun tetap kok harus isi bensin, benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah artinya apa? Kita kan sering orang Kristen apa? Alasannya apa? Gua sibuk, nggak sempet baca firman. Saudara, makin sibuk handphone Anda, makin perlu di charge, benar nggak? Makin sibuk smartwatch Anda, makin perlu di charge. Makin sibuk hidup kita, makin kita perlu roti firman Tuhan. Ini penting, saudara. Karena itu yang membuat kita bisa hidup. Nah, yang menarik tentang roti ini, saudara,
roti ini setiap 1 minggu sekali sebelum Sabat itu harus di bake secara fresh. Ini yang toko-toko roti yang pinter-pinter baking ya, Anda bisa relate dengan ini. Oh, saya suka topik hari ini karena membahas apa? Roti gitu. Nah, saudara, roti ini setiap sebelum Sabat harus diganti dengan fresh bake. Jadi mereka harus apa istilahnya? Bikin roti itu apa? Baking itu apa ya? Ya pokoknya bikin roti gitulah. Baking a fresh roti gitulah ya. Oke, nah saudara boleh dikeluarin gambarnya. Why? Kenapa setiap sebelum Sabat harus dibikin yang fresh? Why? Dan kemudian dia ditaruh di situ selama 1 minggu, saudara. Hikmahnya apa buat kita? Hikmahnya sama, powerful sekali, termasuk buat saya. Hikmahnya gini, saudara. Roti firman Tuhan yang Anda makan di hari Minggu, Anda ulas lagi di hari Senin dalam kelompok sel, itu bekal untuk kita menghadapi tantangan hidup kita dalam 1 minggu ke depan. Firman Tuhan. Dan nanti saudara datang lagi hari Minggu, saudara terima lagi roti yang fresh. Tim gembala kita berdoa, kita selalu menyiapkan firman yang powerful yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup saudara. Karena apa? Itu saudara bawa pulang lagi untuk menghadapi tantangan hidup saudara dalam 1 minggu ke depan. Makanya gini, kita perlu firman Tuhan. Walaupun jujur bagi keluarga Kristen, anaknya orang Kristen jujur ya, kadang firman Tuhan kalah sama kucing di TikTok. Iya toh? Lagi firman, lihat TikTok. Kucingnya lucu loh. Jadi firmannya kalah sama kucing. Ini kenyataan kan seringkali tantangan kita. Yang lain, Alkitab kita mungkin kita keluarin cuman waktu apa? Bikin konten estetik. Karena minggu ini kita bahas roti loh, Rek. Ayo kita bikin konten yang estetik gitu loh. Tentang roti gitu loh. Fresh bake from you, God. Buka, foto, tutup. Right? Atau kadang mohon maaf, Alkitab kita jadi apa, saudara? Kalau nggak ada tripod, diganjel. Pakai Alkitab. Supaya bisa foto keluarga. Saudara, come on. Apalagi yang single. Alkitab keluar waktu kita patah hati. Tuhan bicara apa Tuhan? Keluarnya keluaran. Kain ungu, kain biru, tambah patah hati. Saudara, tapi seringkali kayak gitu. Nanti alasannya apa? Ya gue gak kenyang makan rohaninya. Lapar mau didulang, waktu mau didulang bilang diet. Ya apa coba? Kalau itu suami Anda ya apa coba? Lapar mah, tak dulang, gak aku diet. Bingung gak saudara? Katanya lapar didulang kok diet. Sama saudara. Kita sering kali gitu. Nanti alasan kita apa? Ya gak makan makanan rohani yang kenyang. Bener gak saudara? Karena kalau saya boleh bilang saudara, ayo Alkitab kita itu bukan cuma notif. Jangan dibuka hanya waktu kepencet. Ada yang sering gitu. Loh kebuka Alkitabku. Tumben yo. Tumben kapan terakhir 3 tahun lalu. Tapi Tuhan sorry loh, aku bukan niat loh. Itu cuman kepencet loh Tuhan. Saudara, please, kita perlu roti firman hidup. Yang paham boleh katakan yes. Ya, yang kedua, saudara, kenapa meja? Aduh, ini banyak sekali hikmah-hikmah yang powerful. Kenapa kok Tuhan pakai meja? Why? Kok gak bisa pakai hal yang biasa aja Tuhan? Why meja? Sekali lagi, waktu Tuhan rancang sesuatu, ada desain, ada tujuan. Kita ucapin sama-sama, ada apa saudara? Desain, ada tujuan. Saudara, saya mau tanya nih, bagi yang sudah berkeluarga ya. Anak saya kan juga belum besar banget. SMA, SMP, SD. Tapi saudara tahu nggak? Mau makan malam aja bareng, dinner bersama saudara. Itu sekarang susahnya itu aduh setengah mati. Guys, nanti malam kita dinner. Loh Dad, tapi ada les ini. Loh Dad, tapi ada janjian sama temen. Loh Dad, nanti mau pelayanan. Loh Dad, saudara kadang mau dinner. Berarti apa saudara? Kalau kita ada meja makan, mau makan di meja aja. Sudah didesain bener gak? Janjian jamnya, semua kesibukan dikesampingkan supaya bisa makan malam bersama.
Aduh, zaman sekarang susah banget. Anak-anak kalau sudah kerja, ada kegiatannya, ada pacarnya, sudah mau mantu, bener ya Bapak Ibu? Wah pokoknya mau makan malam dinner aja tambah susah, bener gak Saudara? Sama, saya ini belum mau mantu, cuman mau makan aja susah Saudara. Tapi kenapa meja Saudara? Artinya apa? Karena Tuhan tuh desain supaya kita itu ayo, bikin waktu, sengajakan, supaya kita bisa makan firman bersama keluarga rohani kita. Yang paham boleh katakan yes. Tentukan desain secara khusus. Kapan kita ini makan makanan rohani. Bukan yang, tapi aku pas sibuk loh. Ya wis. Tak nonton TikTok kayak kan ya podo ya ambil firman Tuhan. Saudara, sekarang ada yang namanya drive-thru. Ya, sekarang juga ada yang namanya packaging yang gampang dimakan, benar ya saudara ya? Sambil jalan, sambil kerja, sambil makan gitu saudara. Tapi kalau saya boleh bilang kekristenan itu Tuhan kenapa siapkan meja? Karena Tuhan nggak pernah siapkan kekristenan kita itu drive-thru. Yang paham boleh katakan yes? Dia nggak pernah siapin kekristenan kita, apalagi makan firman itu drive-thru, nggak pernah. Kayak Tuhan aku sibuk, wes saonoe jret gitu. Tuhan aku sibuk, sama aja kok nonton reels kok, sama aja kok 1 menit, wes sama. Waduh, saudara itu kayak bener nggak sih? Dan banyak orang Kristen sekarang kita sudah salah kaprah. Kita udah nggak makan lagi di meja. Kita kadang pola pikirnya sudah Kristen drive-thru atau Kristen snack. Sama aja kok kayak gitu. No, it's different. Kenapa Tuhan siapkan meja? Karena meja itu harus didesain, dijanjikan, diprioritaskan, harus diusahakan. Semua sama-sama duduk makan di meja. Yang paham boleh katakan yes. Termasuk kita makan rohani bersama dengan keluarga rohani kita. Itu yang kedua tentang meja, saudara. Yang berikutnya adalah gini, saudara, tentang perabotan emas. Perabotan emas. Boleh kita baca yuk sama-sama. Karena di dalamnya itu semua perabotannya dari emas, saudara. Yuk kita baca ayatnya. Boleh ayatnya? Yes, Keluaran 25. Ini makanya kalau saudara lewat kitab Keluaran jangan ngantuk, saudara. Karena banyak hal yang powerful. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Buatlah piring-piring, cangkir-cangkir, kendi-kendi, dan mangkok-mangkok untuk persembahan air anggur. Semua perlengkapan meja itu harus dibuat dari apa, saudara? Luar biasa. Tante, supplier emas murni. Tapi ini kalau di Indonesia, saudara, saya mikirnya gini, loh, gelasnya kok kalong 1 ya minggu ini. Loh, cangkir itu loh bisa hilang 1 ya, apa ini? Kan lumayan loh, saudara, cangkir tuh berapa gram, bener nggak? Emas murni loh, saudara, coba bayangin. Tapi kalau orang AOC enggak, dari 10 loh kok jadi 11. Soalnya orang AOC, saudara. Tapi coba saudara bayangin, kalau ini piringnya gitu ya. Waduh, orang Indo itu paling gitu. Loh, kok kalong ya piringnya? Nanti dicari lagi, loh kok gak ada. Kan dari emas, saudara. Tapi why emas, saudara? Ini ada pelajaran powerful. Powerful sekali. Siap-siap, saudara ya. Kalau saudara di pelataran, semua kan dari tembaga. Tembaga itu kan penghakiman yang harusnya kita terima, tapi Tuhan yang ambil di atas salib buat kita, benar ya? Di ruang suci semuanya emas. Emas itu artinya pemurnian. Artinya gini, saudara, buat Anda dan saya, jangan cuma mau jadi orang Kristen yang aku diampuni, aku diterima Tuhan aja, bukan. Izinkan Tuhan murnikan, kuduskan proses kita jadi alat yang berguna di hadapan Tuhan. Yang mau dipakai Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on buat Tuhan. Makanya gini, di AOC kita punya prinsip ini, saudara, kita ajarkan. Yesus mengasihi dan menerima kita apa adanya. Tapi Yesus terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita apa adanya. Boleh gak kita baca yuk sama-sama ini 2-3. Yesus mengasihi dan menerima kita apa adanya. Tapi Yesus terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita apa adanya. Dari pelataran pindah ruang suci. Artinya apa? Bukan cuma minta diampuni aja.
Tapi biar Tuhan sucikan kita, proses kita jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Saudara, seperti di awal ya, tadi ngebahasnya kan gitu. Kalau ada satu hal aja yang saudara gak bisa hidup tanpanya, kira-kira apa? Di akhir pembahasan ini saudara, waktu kita membaca ini, saya tuh jadi ingat loh, iya ya. Israel kayak tabernakel, kita mau selesai kok saudara. Kan identik dengan satu nama yaitu Musa. Benar gak saudara? Musa kan. Waktu saya sampai di Keluaran ini saya juga mikir gini. Sampai di level ini Musa itu sudah melihat semua mujizat Tuhan. Coba saya ajak saudara merenungkan saudara yang lama ya. Yang baru coba saudara ikuti ya. Yang lama di gereja Anda tahu. Dia sudah lihat mujizat mulai dari air berubah jadi darah. Laut itu sungai. Kemudian apa? Tongkat bisa jadi ular. Oh, dia sudah lihat bagaimana tongkatnya bisa menghentikan belalang. Bagaimana anak orang Mesir mati, satupun anak orang Israel nggak ada yang mati. Dia lihat mujizat. Setelah itu dia lihat mujizat, saudara. Dia lihat mujizat apa? Dia lihat mujizat laut terbelah. Oh, ribuan orang Israel jalan di tengah-tengahnya. Luar biasa. Dia sudah lihat semua mujizat. Tapi saudara tahu nggak yang luar biasa? Di Keluaran 33 ayat 15. Musa bilang gini sama Tuhan, Tuhan, jangan suruh aku pergi kalau hadirat-Mu tidak menyertai aku. Dia sudah lihat semua mujizat, tapi tahu nggak saudara? Yang Musa bilang, kalau Engkau sendiri yang nggak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saya pikir gini, ini orang ya, mujizat lihat, cerita sukses punya loh. Kalau ditanya, siapa yang ngeluarin orang Israel dari Mesir? It was me. Jadi mungkin dia punya cerita sukses, saudara. Skill kepemimpinannya growing. Tapi satu hal yang dia rindukan lebih dari segala-galanya. Dia bilang apa? Kalau Tuhan sendiri gak bimbing aku gak akan berangkat dari sini. Satu hal apa sih yang saudara gak bisa hidup tanpanya? If you don't have your car today, as long as you have your God, you will buy new car. Bener gak sih? Kalau saudara gak punya kerjaan saudara hari ini, selama saudara punya Tuhan, masa Tuhan gak kasih saudara pekerjaan yang baru untuk saudara bisa jadi berkat, jadi alatnya Tuhan? Yang paham boleh katakan yes. So kita ini addicted apanya? Bagi Musa kalau saya lihat cerita ini, dia lebih kejar pemberi berkatnya daripada berkatnya. Tapi seringkali kita ini ngomong saudara, kita ini semua lebih kejar berkatnya daripada pemberi berkatnya. Kalau berkatnya nggak ada kita pusing, kalau pemberi berkatnya nggak ada kita nggak pusing. Bener apa benar? Hah? Bagi Musa, ini perhatikan. Saya sampai belajar powerful sekali buat diri saya secara pribadi. Bagi Musa, yes, dia lihat the hand of God. Benar gak sih? Yang bisa membelah laut kan the hand of God. Benar kan? Yang membuat batu bisa keluar air is the hand of God. Tapi waktu Musa bilang, kalau gak Tuhan sendiri yang bimbing aku gak akan berangkat dari sini. Dia gak cuma mau lihat the hand of God, tapi dia mau alami the heart of God. Itu deep, saudara. It's not just that. Kita seringkali, mohon maaf, kita orang Kristen, we like to see the hand, benar gak sih? Tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan menyembuhkan, tangan Tuhan, the hand of God, hand of God. Tapi kita gak peduli heart of God. Benar apa benar, saudara? Oh, kalau Tuhan jamah, kalau Tuhan berkati, I'm good. Heart of God, aduh, gua gak ngerti lah heart of God. Tapi kalau hand of God is good. Tapi bagi Musa, dia sudah lihat mujizat, skill pemimpinannya growing, cerita sukses dia punya. Tapi in the end buat dia gini, thank you for the hand of God, but I want more heart of God. Makanya dia bilang apa? Kalau gak Tuhan sendiri yang bimbing, aku gak akan berangkat. I want more of you more than anything. Saudara, boleh gak saya bilang, bukan mujizat kok yang merubah kita.
Bukan sukses yang merubah Anda dan saya. Hadirat Tuhan yang merubah kita. Musa itu siapa? Musa itu orang yang beralasan, banyak alasan awalnya. Karena hadirat Tuhan dia jadi orang bervisi. Musa itu siapa, saudara? Orang gak jelas. Lari kan, dia kan lari karena dia membunuh. Dia lari merantau. Tuhan yang temui dia. Semak, belukar, terbakar tapi juga gak terbakar. Tuhan nemui dia. Sampai apa? Dia jadi orang yang gak jelas. Sampai dia jadi orang yang membangun bangsa untuk Tuhan dan karena Tuhan. Kalau saya boleh bilang hari ini, jangan cuma kejar hand of God, kejar heart of God. Itu yang merubah kita. Jadi pria, jadi wanita yang bervisi, yang punya nilai kerajaan sorga. Yang bukan cuma kerja, tapi juga membangun kerajaan sorga. Yang bukan cuma sukses, tapi ikut melebarkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Is the heart of God. So satu hal aja. Apa sih yang kalau saudara gak ada, saudara bingung? What is the one thing? The one thing yang bikin saudara addicted. Saya doa saudara gak cuma addicted sama mujizatnya, tapi addicted sama pembuat mujizatnya. Jangan cuma addicted sama berkatnya, addicted lah sama pemberi berkatnya. Jangan cuma addicted the hand of God, hand of God. It's good, it's powerful. Tapi addicted lah to the heart of God. Anda diberkati hari ini. Ayo kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Boleh gak saya undang kita berdiri bersama-sama. Ada berapa banyak yang hari ini mau bilang, Tuhan, kalau satu hal aja aku kelewatan, and I cannot live with it, biar aku addicted to your presence, to your heart. Musa udah lihat mujizat, Musa udah lihat semua keberhasilan, tapi Musa gak akan pergi kalau gak ada hadirat Tuhan. Berapa banyak hari ini mau bilang, God, more than anything, I want you. Aku gak bisa hidup tanpa hadirat-Mu. Aku gak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Kalau itu Anda angkat kedua tangan saudara. Mari mulai berdoa, sampaikan isi hati saudara sama Tuhan. It was the presence of God yang merubah Musa, orang beralasan jadi orang bervisi. Pelarian menjadi orang membangun bangsa. Hari ini, kalau saudara mau jadi pria wanita Tuhan yang punya visinya Tuhan, kita perlu addicted sama hadirat Tuhan dan hatinya Tuhan. Come on, kalau itu saudara, angkat kedua tangan saudara, mulai berdoa dengan kata-kata saudara sama Tuhan. Kalau saudara berdoa dengan bahasa roh, silakan berdoa dengan bahasa roh. Oh Tuhan, ya Tuhan, we want more of you, God. Kami gak hanya addicted to the blessing, tapi biar kami addicted to the blesser himself. Kami gak cuma hungry lihat tangan Tuhan, tapi biar kami hungry lihat hatinya Tuhan di hati kami. Oh ya Tuhan, ya Tuhan.
membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Oh, ku membawa hati, hanya Engkau. Amin, amin. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa, ini hidup kami Tuhan. Inilah persembahan. Amin, amin. Yesusku, ya Tuhan, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami belajar dari pintu kemah, ruang suci, dan juga dari meja roti. Biar apa yang kami bahas ini gak sekedar lalu, tapi boleh kami aplikasikan di hidup kami ya Tuhan. Biar kami keluar dari tempat ini seperti Musa, dengan semua mujizat kesuksesan, tapi dia tetap addicted kehadiran Tuhan dan hati Tuhan. Biar itu jadi hati kami semua pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah kasih kami sukses, mujizat demi mujizat, biar kami gak lupa, kami bukan hanya kejar berkatnya, tapi kami perlu kejar pemberi berkatnya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari tadakan tangan kita bersama. Berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, bukakan pintu-pintu kesempatan yang baru. Satu tujuan, kemuliaan kesaksian nama Tuhan Yesus saja. Di atas gunung, di bawah lembah, ingatkan kami ya Tuhan. Tangan Tuhan bersama kami. Engkau yang gendong kami. Engkau tidak meninggalkan kami satu detik pun ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka, persembahan khusus, perpuluhan, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya. Engkau memberkati mereka berlipat ganda sesuai janji-Mu sendiri ya Tuhan. Pulangkan kami ke tempat ibadah kami yang sesungguhnya di luar sana ya Tuhan, supaya kami boleh mengaplikasikan apa yang kami dengar hari ini. Dan kembalikan kami minggu depan untuk kami belajar, dilengkapi lagi, hidup kami diubahkan di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati bersama-sama kita berkata amin, 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 amin. Selamat siang semuanya, jumpa minggu depan. God bless you.